Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada akhir. Kami percaya bahwa hidup dan masa depan kami benar-benar berada dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Tuhan yang berfirman, hidup dan masa depanmu benar-benar berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberi jaminan sejati yang akan bertahan sepanjang hidupmu, karena Dia berada tepat di sisimu, menjaga dan memeliharamu. Tuhan selalu berada di depan kita, berada di samping kita, dan berada di belakang kita. Ajar kami untuk selalu percaya kepada-Mu ya Bapa. Bahkan di saat kami tidak memahami rencana-rencana-Mu, pimpinlah setiap langkah kami dan jadilah cahaya di jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Tetap Berlindung pada Tuhan, kunci kehidupan yang tenang dan damai. Tetap berlindung pada Tuhan, kunci kehidupan yang tenang dan damai. Tetap berlindung pada Tuhan, kunci kehidupan yang tenang dan damai. Teks Alkitab yang dibaca Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 16. Saya membacakannya. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya Ia akan menudungi engkau. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang
tenang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila aku berseru kepadaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Judul kita adalah tetap berlindung pada Tuhan, kunci kehidupan yang tenang dan damai. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Dalam kehidupan ini kita sering menghadapi kesulitan dan tantangan. Namun sebagai orang percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Mazmur 91 mengajarkan kita tentang pentingnya tetap berlindung pada Tuhan. Ada 4 kebenaran penting yang perlu kita simak bertelian dengan judul berlindung pada Tuhan. Tetap berlindung pada Tuhan, kunci kehidupan yang tenang dan damai. Yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Yang pertama, perlindungan Tuhan ayat 1 sampai ayat 4. Perlindungan Tuhan ayat 1 sampai ayat 4. Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Yang kedua, keselamatan dari bahaya ayat 5 sampai ayat 8. Tuhan melindungi kita dan dari bahaya dan kesulitan. Yang ketiga, kekuatan iman ayat 9 sampai ayat 13. Iman kita pada Tuhan memberikan kekuatan dan keselamatan. Yang keempat, panggilan Tuhan ayat 14 sampai ayat 16. Tuhan memanggil kita untuk tetap berlindung padanya. Aplikasi dalam kehidupan. 1. Percayalah pada Tuhan sebagai perlindungan hidup. 2. Jangan takut menghadapi kesulitan, karena Tuhan beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. 3. Tetap beriman dan berharap pada Tuhan. 4. Berdoa dan mencari bimbingan Tuhan dalam setiap situasi. Tetap berlindung pada Tuhan adalah kunci kehidupan yang tenang dan damai. Kita harus percaya, beriman, dan berharap pada Tuhan.
Pertanyaan refleksi, apa yang membuat Anda takut atau khawatir? Anda bisa menjawab dan menjabarkan sendiri. 2. Bagaimana Anda menghadapi kesulitan dengan iman? Kalau bagi saya, tetap mohon perlindungan dari Tuhan, percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan untuk tetap berlindung pada Tuhan? Dengan naikkan doa kepadanya, menjalin hubungan yang akrab dengannya, membaca firman-Nya, dan ikut beribadah, puasa, dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Sikap kritis dan praktis, tetap berlindung pada Tuhan, kunci kehidupan yang tenang dan damai. Ada beberapa sikap kritis dan praktis untuk tetap berlindung pada Tuhan. Sikap kritis: 1. Mengakui keterbatasan diri dan membutuhkan Tuhan. Kita terbatas, kita adalah ciptaan, kemampuan kita terbatas. Tuhan adalah pencipta, kemampuan yang tak terbatas dan kekal. Kita harus membutuhkan Tuhan. Mengakui keterbatasan, ketidakmampuan kita membutuhkan Tuhan. 2. Menerima kelemahan dan kesalahan sebagai kesempatan belajar. Kalau kita punya kelemahan dan kesalahan, kita menerimanya sebagai peluang, kesempatan untuk belajar dari Tuhan dengan berdoa, merenungi firman Tuhan, dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta melayani Tuhan melalui sesama kita. 3. Mengkritik diri sendiri untuk meningkatkan iman. Mengkritik diri sendiri untuk mengikut iman. Katakan kepada diri kita kalau kita salah. Engkau salah. Engkau tidak bisa lakukan itu. Engkau telah berdosa. Dan untuk meningkatkan iman kita dan untuk memperbaiki diri kita hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. 4. Membuat keputusan berdasarkan firman Tuhan. Jangan mengambil keputusan sendiri, tapi mohon hikmat. Berdoa, mohon hikmat Tuhan. Jadi berdasarkan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kelima, menghindari kepercayaan diri sendiri. Dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sombong, jangan mengandalkan keangkuhan kita, kemampuan kita sendiri, tapi harus mengandalkan Tuhan. Sikap praktis: 1. Berdoa secara teratur. 2. Memperkuat hubungan dengan Tuhan dalam membaca firman Tuhan, percaya akan kebenaran firman-Nya. 3. Membaca Alkitab untuk memahami firman Tuhan. 3. Mengikuti kebaktian dan kegiatan rohani di gereja. 4. Melayani orang lain sebagai perwujudan kasih Tuhan. 5. Menghargai keheningan untuk mendengar suara Tuhan. Kita kadang-kadang harus butuh ketenangan, keheningan supaya mendengar suara Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita lewat pendengaran kita, lewat hati kita, lewat perenungan firman Tuhan. Keheningan kita, Tuhan akan beritahu apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. 6. Mengampuni dan memaafkan orang lain. 7. Menyerahkan kekhawatiran dan kesulitan kepada Tuhan. 8. Mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan hari lepas hari. Langkah praktis harian: 1. Buat waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. 2. Tuliskan ayat-ayat Alkitab yang inspiratif. 3. Bagikan pengalaman spiritual dengan orang lain. 4. Lakukan kegiatan amal dan melayani orang yang membutuhkan. 5. Berbagi kesaksian dan pengalaman iman. Biar kebenaran firman Tuhan ini dan hal-hal kritis dan praktis ini memberikan inspirasi kepada kita dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, yakni tetap berlindung pada Tuhan, kunci kehidupan yang tenang dan damai. Bapa, kami menyadari bahwa kami tidak mampu. Kami ingin tetap berlindung pada-Mu Bapa. Apapun terjadi, kuat atau lemah, sehat atau sakit, punya kebutuhan atau tidak, diberkati atau tidak, kami tetap berlindung pada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, karena itu adalah kunci
kehidupan yang tenang dan damai. Kami tidak akan tenang dan damai kalau kami tidak berlindung kepada Tuhan. Karena kami tahu kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak mampu. Kami mau berlindung pada Tuhan yang mampu, yang kuat, Sang Pencipta kami. Tolong Bapa, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini. Kalau mereka dalam keadaan putus asa, lemah iman, mereka tidak berlindung pada Tuhan. Tuhan jamah mereka, panggil mereka kembali supaya tetap berlindung pada Tuhan. Kalau mereka sedang dalam keadaan dosa, Tuhan panggil mereka, jamah dan ampuni segala dosa dan salah mereka. Kalau mereka punya kebutuhan, Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan penyakit apapun yang mereka derita, di kaki, di tangan, di mata, dalam organ tubuh mereka. Penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit di lambung, di usus, penyakit di jantung, di paru-paru, penyakit di ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit di prostat, penyakit di saluran kemih, penyakit di pankreas, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit lemah saraf, lemah otot, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berlindung padamu Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan dengan kuasa Kristus, dengan kuasa darah anak domba Allah, ai sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali. Kami dapat melayani dengan leluasa. Hamba berdoa bagi teman-teman, pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat yang sedang sakit, yang berada di Kalimantan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan jamah yang ada di NTT, yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan, berkati gereja-gereja Tuhan dan para pendeta, pelan-pelan Tuhan, pemimpin gereja. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati para pemimpin gereja, para pendeta-pendeta. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, berkati mereka dalam kebutuhan-kebutuhan mereka, dan berkati gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dipimpin. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa, hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini. Biar pemimpin bangsa ini dapat memimpin rakyat yang ada dalam bangsa ini. Agar rakyat ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, bangsa ini diselamatkan, dan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Daratannya diberkati, lautannya diberkati, udaranya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan tolong kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang agung, nama di mana tempat kami berlindung, karena kami akan aman dan kami akan tetap kuat dan kokoh kalau berlindung pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu diberitakan, nama yang menyelamatkan, nama yang abadi, nama yang agung, nama yang membawa kebenaran, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu diberitakan sampai di pelosok manapun, agar setiap orang yang ada di pelosok manapun dunia, benua yang ada dalam dunia ini, boleh mendengar nama Yesus, dan mereka boleh percaya. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan dan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di surga, menyembah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, dan antek-anteknya yang disiksa. Orang-orang berdosa yang menolak Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian dunia, negara-negara, bangsa-bangsa yang sedang dalam peperangan. Tuhan hentikan peperangan dan dalam permusuhan, pertikaian. Tuhan hentikan itu semua, biar mereka boleh hidup dalam damai, kasih, sukacita, berkat dan anugerah Tuhan. Biar rakyat yang ada pada bangsa-bangsa, negara-negara yang pertikaian semua aman, tentram, dan hidup memuliakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman,
dan semua boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan kekuatan dan berlindung pada Tuhan, dan mereka memperoleh ketenangan dan kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah penginjil, STT dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati, biar mereka boleh mengajarkan hal tentang kebenaran, yaitu kebenaran dalam Kristus, tentang Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Agar setiap produk atau mahasiswa-mahasiswa yang dididik di STT, khususnya STT-REM, di mana hamba adalah salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STT-REM, sistem organisasinya. Tuhan memberkati sistem kurikulumnya. Tuhan memberkati para stafnya, pengurusnya, pimpinannya. Tuhan memberkati para dosennya. Tuhan memberkati para mahasiswa S1, S2, S3. Dan Tuhan memberkati semua. Akhirnya biarlah produk yang dihasil oleh STTRM menjadi garam dan terang dunia, dan menjadi pemimpin yang handal dan pemimpin yang berkualitas, mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Akhirnya Bapak dalam surga, kami yang mendengarkan siaran ini dimanapun kami berada, Tuhan berkati kami, keluarga-keluarga Kristen dimanapun kami berada, mungkin dalam konflik keluarga, mungkin di ujung pencarian. Kiranya Tuhan pulihkan keluarga Kristen, persatukan suami kembali dengan istri, istri kembali dengan suami, orang tua dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua. Biar setiap keluarga Kristen boleh bergandeng tangan, beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus di rumah ibadah, di bait Allah yang kudus. Dan semua bersama-sama bergandeng tangan menjadi saksi Tuhan, membawa salam kepada dunia dan menjadi garam dan terang dunia, agar orang melihat keluarga Kristen, orang boleh melihat Kristus di dalamnya dan boleh percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Bapa dalam surga, kami yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh kasih, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Kami terima, kami pegang berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin.